kalian sehat terus ya. Baik, saya akan absen dulu ya untuk kelas 9A. Adrian, Alif, Anissa, Dikla, Fadli. Pelajaran kali ini yaitu mengenai hidup berkah dengan menghormati orang tua. Coba kalian buka Al-Quran, kemudian lihat Quran Surat Al-Isra ayat ke-23. Al-Isra ayat ke-23. Coba kalian bacakan ayat tersebut. 1, 2, 3, tahu dulu. Kita baca masing-masing ya. Kita mulai dari Indra dulu. Silakan Indra baca. Baik, setelah tadi kalian membaca Quran Surat Al-Isra, maka pembelajaran kali ini yaitu mengenai hidup berkah dengan menghormati orang tua. Jadi di bab ini kalian itu yang pertama kalian harus menunjukkan sikap bagaimana kalian itu patuh terhadap orang tua, baik orang tua ataupun guru. Dan kemudian tujuan pembelajaran kali ini kalian juga harus yang namanya itu menghafalkan Quran Surat Al-Isra ayat 23 tadi. Kemudian nanti akan ada hadis yang berkaitan dengan bagaimana ketika kita berperilaku menghormati orang tua dan guru. Kemudian kalian harus dapat menjelaskan, dan yang terpenting kalian harus nantinya dapat menunjukkan setelah pembelajaran ini kalian harus mampu menunjukkan sikap kalian bagaimana dalam menghormati orang tua dan guru. Ya, paham ya? Ya, maka kan kita semua tahu ya apa yang dibaca tadi, apa yang kalian maknati tadi, bahwa di Al-Isra ayat 23 tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Jadi kita itu diperintahkan untuk senantiasa berkewajiban untuk apa? Untuk senantiasa menghormati orang tua kita. Wa bil walidaini ihsana, untuk senantiasa berbuat baik kepada keduanya. Nah, kemudian di samping berbuat baik juga apa? Imma yablughuna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma dan sebagainya, yang seterusnya. Bagaimana ketika orang tua kita sudah lanjut, usianya sudah tua, maka kita pun ada kewajiban juga, harus tetap berkewajiban untuk menghormati mereka. Malah yang lainnya kan di surat masih Al-Isra tadi, bahwa apa? Bahwa ketika kita menghormati orang tua kita, malah kita berkata saja itu tidak boleh. Ya, berkata saja tidak boleh, apalagi sampai membentaknya, apalagi sampai ya melawan kepada keduanya. Maka kalian jangan sampai mempunyai sikap seperti itu, terutama kalian yang sekolah di madrasah sanawiyah ini ya, yang di madrasah aliyah juga ya. Jadi kalian harus menunjukkan bahwa kalian itu mampu untuk dapat menghormati kedua orang tua kita, mampu untuk menghormati guru-guru kita. Bagaimana ketika orang tua membutuhkan kita, ya, misalkan kamu nih Indra ya, kamu itu kan misalkan ketika disuruh nih sama orang tua, kamu malah gimana? Malah ngelawan, ya. Atau di dalam sejarah dikisahkan di dalam kitab Al-Kabair namanya, itu kisah yang sangat masyhur. Itu ada seorang pemuda ya yang bernama Alqamah. Pernah dengar? Belum ya? Ya udah. Ada yang pemuda yang bernama Alqamah. Ya, Alqamah ini seorang pemuda yang padahal dia itu memang rajin sholat, ya, rajin zakat, sedekah dan yang sebagainya. Tetapi di akhir hayatnya, ya, ketika mau meninggal, mau wafat,
beliau ini ketika itu tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika mau ditalkin ya. Jadi Rasulullah itu pada saat itu memerintahkan Bilal bin Rabah ya pada saat itu untuk mentalkin, tetapi Alqamah ini justru tidak bisa, si lidahnya itu tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya kenapa tidak bisa ya? Ketika ditelusuri terus kenapa tidak bisa, hingga akhirnya Rasulullah dipanggil. Ketika Rasulullah dipanggil gimana? Ya, Rasulullah ketika dipanggil, Rasulullah ini menyuruh kepada Bilal dan sahabat yang lainnya untuk mencari ibunya. Ya, ketika mau mencari ibunya, dikisahkanlah ibunya ya hendak dicari, kemudian ya yang tadinya Rasulullah akan menghadap, tetapi ibunya yang justru yang menghadap Rasulullah SAW. Ketika ditanya sama Rasulullah SAW, ini kenapa Alqamah? Kau seperti ini, bisa seperti ini. Apa yang terjadi menurut ibunya? Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, Alqamah ini, orangnya itu pertama dia tidak berbakti kepadaku, dia durhaka kepadaku, dan dia itu gimana? Lebih mementingkan istrinya, dan dia itu sering berdurhaka kepadaku sebagai ibunya. Ya lantas gimana? Hingga akhirnya Rasulullah ketika mendengar perkataan tersebut, mendengar ibunya tersebut gimana? Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk mengumpulkan kayu bakar, ya kemudian untuk apa tujuannya? Agar Alqamah ini dibakar. Bayangkan ya. Tapi kenapa bagaimana? Ya yang namanya seorang ibu ya, seorang ibu kan tidak tega anaknya ketika mau dibakar dalam keadaan ya susah, dalam keadaan ya tidak berdaya seperti itu. Hingga apa yang terjadi? Hingga akhirnya ibunya menyuruh Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah memaafkan anakku ini dan aku telah ridho kepada anakku ini. Hingga akhirnya apa yang terjadi? Alqamah ya yang tadinya mau dibakar tidak jadi, dan apa? Alqamah pun hingga akhirnya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan hingga akhirnya Alqamah pun wafat. Inilah luar biasanya seorang ibu. Bagaimana seorang ibu ketika kita ya durhaka kepada ibu kita, maka hati-hati. Ingat bahwa Allah ridho walidain wasuhtullah fi suhtil walidain. Ridho Allah itu tergantung kepada ridho orang tua kita, termasuk ibu kita, dan murka Allah itu tergantung kepada murka siapa? Murka orang tua kita, murka ibu kita. Ya makanya hati-hati ya jika kalian yang sering durhaka kepada orang tua kalian nih. Ya, hati-hati. Jangan sampai ibu kita itu sampai tidak ridho kepada kita. Ya, orang tua kita sampai tidak ridho kepada kita. Ini hati-hati. Ya, hal seperti itu. Maka dari itu ya patutlah kalian ya patuh kepada orang tua kalian, terutama ibu kalian. Jangan sampai ya kayak tadi ya, nauzubillah min dzalik, kalian mau seperti Alqamah tadi, ya gak mau pasti. Ya, paham ya? Ya makanya hati-hati ya. Makanya terus hadirkan dalam diri kita itu bagaimana kita harus senantiasa jangan sampai mendurhakai orang tua kita, jangan sampai menyakiti hati orang tua kita. Ya, hati-hati jangan sampai seperti itu. Ya, makanya sekali lagi kalian harus patuh kepada orang tua kalian, harus nurut kepada orang tua kalian ketika disuruh, ketika orang tua membutuhkan kalian itu kalian harus nurut. Ya seperti itu. Paham ya? Nah, nanti Bapak akan menuliskan satu hadis ya. Jadi ada Al-Qur'annya tadi Al-Isra ayat 23 sampai 24, kemudian juga nanti akan ada hadisnya. Sama-sama ya, kalian ngapalin dulu Al-Qur'annya, kemudian nanti kalian dulu hafalkan hadisnya. Ya nanti setelah itu kalian dites satu-satu ya. Siap ya? Harus siap. Ya, paham ya? Ya Bapak akan tulis dulu ya hadisnya, atau silakan di LKS ya, ada hadisnya di LKS, ada di halaman 18 ya, silakan buka, ada hadis di sana, hadis Bukhari Muslim ya. Kalian lihat hadis tersebut, kemudian baca hadis tersebut ya, kemudian nanti hafal. Pelajaran kita sudah selesai, alhamdulillah ya. Coba simpulkan, jadi apa sih kesimpulannya? Ya kesimpulannya tadi, pertama hati-hati ya. Pertama
kita harus senantiasa patuh kepada orang tua kita. Kedua, jika orang tua kita menyuruh kita maka kita harus segera laksanakan ya. Ketiga, jangan membentak orang tua, malah jangan sampai berkata saja, jangan sampai ya, tidak boleh ya. Kemudian apalagi ya, banyak ya, apakah tadi dampak dari ketika kita durhaka kepada orang tua? Banyak ya, hidup kita tidak akan tenang ya. Kemudian apalagi ya, kita mungkin dijauhi oleh teman kita ya, tidak disukai oleh orang lain ya, banyak ya, tadi ya sudah disimpulkan ya. Baik ya, kalian cari lagi ya, tugas lagi sebanyak-banyaknya di sekitar kalian ya, cari di sekitar kalian bagaimana ketika ada orang yang durhaka kepada orang tuanya, bagaimana dampaknya ya, kemudian apa akibatnya yang dirasakan ya, cari ya kalian ya. Nah itu ya, alhamdulillah ya, materi Quran hadis pada saat ini atau pada hari ini sudah selesai. Maka kita tutup dengan doa alhamdulillahirabbil alamin ya. Kita doa kafaratul majelis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.